Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, saudara-saudari, salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam podcast Emana bersama-sama menikmati firman Tuhan. Hari ini saya bersama dengan saudara Dwi Puji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo saudara Puji, selamat bergabung kembali. Amin, puji Tuhan, senang bisa bersekutu kembali dengan saudara-saudari sekalian. Amin. Kiranya setiap firman bisa menguatkan kita, ya bisa membawa iman kita yang makin maju. Kebenaran itu juga memerdekakan kita ya dari dosa, dari belenggu iblis, dari ikatan dunia. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya saudara Puji. Nanti akan diberikan waktu lebih banyak untuk bersekutu. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa porsi persekutuan kita hari ini diambil dari pembacaan Alkitab Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Ya, Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Saudara-saudari juga boleh meluangkan waktu untuk membacanya. Dan dari porsi pembacaan ini kita mengambil satu topik yang akan kita bahas bersama, yaitu meratakan jalan bagi Tuhan. Jadi ini adalah topik persekutuan kita hari ini berdasarkan porsi Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 22. Amin. Saya akan membacakan satu ayat untuk mengawali persekutuan kita hari ini, yaitu di dalam Lukas pasal 3 ayat 5. Saya bacakan bagi kita. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang menjadi dasar persekutuan kita, dan selanjutnya untuk melihat ya hubungan antara porsi hari ini dengan topik persekutuan kita, waktu saya serahkan kepada saudara Puji. Amin. Silahkan saudara Puji. Amin. Puji Tuhan, saudari. Kalau kita melihat di perikop di dalam Lukas pasal 3, ya kita nampak bahwa di sana adalah perkenalan ya manusia penyelamat oleh Yohanes Pembaptis ya. Manusia penyelamat ini adalah Tuhan Yesus. Diperkenalkan dibawa ya oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar ya, yang dipakai Allah ya untuk mengalihkan dari zaman perjanjian lama kepada zaman perjanjian baru. Yohanes Pembaptis ini juga adalah seorang keturunan imam ya. Dia seharusnya melayani di bait Allah, tetapi dia merombak cara pelayanan dia. Dia seharusnya memakai kain lenan, tetapi dia justru memakai pakaian dari kulit binatang ya, kulit unta ya. Saudara-saudari, dengan demikian ya, seolah-olah Yohanes ini menunjukkan bahwa zaman perjanjian lama itu sudah berakhir. Nah, Yohanes Pembaptis ini dikatakan sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin. Artinya dia adalah orang yang membuka jalan. Saudara-saudari, bagaimana Yohanes membuka jalan? Ya, ternyata berkaitan dengan hati manusia. Saudari, hati kita ini adalah jalan ya. Nah, karena itu di sini hati kita itu diilustrasikan atau digambarkan dengan ayat 5 tadi. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata.
Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Amin. Sebelum Tuhan Yesus memberitakan ya, atau sebelum Tuhan Yesus melaksanakan ministrinya atau pelayanannya, hati orang-orang yang pada saat itu perlu disiapkan. Amin. Dan inilah yang menjadi pekerjaan Yohanes Pembaptis. Karena itu Yohanes Pembaptis mengajarkan ya suatu pertobatan. Nah, pertobatan itu harus diterjemahkan dengan tepat ya. Pertobatan itu bukan hanya sekedar dulu saya berbohong, sekarang saya tidak berbohong ya. Ya memang itu adalah bertobat ya. Tetapi pertobatan yang sejati itu adalah adanya perpalingan ya. Amin. Adanya perubahan konsep ya, perubahan cara pandang seseorang. Adanya perubahan sikap hati seseorang. Amin. Nah, karena itu saudari Yohanes Pembaptis mengajarkan mengenai pertobatan sebenarnya sedang mempersiapkan hati orang-orang ini. Hati orang-orang itu digambarkan seperti apa tadi? Lembah ya, seperti gunung, kemudian seperti jalan yang berliku-liku dan berleku-leku. Secara inilah keadaan hati kita ya. Keadaan hati kita itu sangat rumit ya. Amin. Sangat rumit. Bagi orang untuk menerima Tuhan Yesus itu tidak mudah ya. Ada orang yang begitu rumit ya, ketika dia mau percaya kepada Tuhan, dia bertanya, ini Tuhan apa manusia ya kan? Mungkin itu pertama ya. Loh ini kan kalau di zaman Israel dulu, loh dia ini kan cuma anak tukang kayu ya. Loh dia ini kan bukan siapa-siapa ya, dia bukan saya tidak tahu apakah dia itu keturunan Daud atau bukan ya, apakah dia benar-benar Mesias atau bukan. Nah saudari, amin, itu adalah hati yang rumit ya. Hati yang rumit, hati yang seperti gunung, seperti lembah, dan berliku-liku dan berlekuk-lekuk. Amin. Nah karena itu Yohanes Pembaptis di dalam ministrinya, ministri pertobatan adalah mengubah pikiran orang, memalingkan pikiran orang ini kepada manusia penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Ya, membuat hati orang-orang itu menjadi hati yang tepat, meluruskan setiap bagian hati mereka melalui pertobatan ya. Supaya ketika Tuhan Yesus mulai mengajar, mulai menyatakan dirinya, mereka ini siap. Amin. Sudah jadi keadaan orang saat itu adalah apa? Di bawah tekanan ya. Satu, mereka itu ada di bawah tekanan penjajahan Romawi. Yang kedua, mereka di bawah tekanan hukum Taurat ya. Jadi hati mereka sangat-sangat berat ya, hati mereka sangat-sangat sulit. Karena itu hati mereka perlu disederhanakan. Jadi dalam pengalaman ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu memerlukan hati yang sederhana ya. Memerlukan hati yang sederhana ya. Percaya itu ya percaya ya kan. Jadi kadang-kadang kita mau membuktikan mengenai Tuhan Yesus ya, akhirnya justru malah kita kehilangan kepercayaan. Tetapi iman itu ya, walaupun Tuhan Yesus itu tetap bisa dibuktikan ya, baik melalui sejarah dan lain sebagainya, tetapi sejari iman itu memerlukan kesederhanaan ya. Mengikuti Tuhan itu perlu kesederhanaan, perlu hati kita lurus ya, tidak rumit. Amin. Semoga saudara-saudari Tuhan juga membereskan hati kita ya. Kita membaca Alkitab, kita mengikuti jalan Tuhan ya, kita menjadi orang Kristen. Ini juga adalah perkara hati ya, perkara hati yang lurus ya, tidak berliku-liku. Di dalam kitab Mazmur kalau saya tidak keliru, dikatakan bahwa Tuhan itu sederhana ya, kepada orang yang sederhana ya. Dia rumit ya kepada orang yang berbelit-belit ya.
Jadi Tuhan itu juga akan sulit masuk ya kalau kita ini berbelat-belit ya. Rumit, kita banyak memikirkan, banyak menganalisa, banyak menghitung ya. Di dalam mengikuti Tuhan kita perlu hati yang sederhana. Amin. Kiranya Tuhan memberkati hati kita, kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru, sebuah hati yang sederhana, yang berpaling ya kepada Tuhan, yang hanya memandang kepada Tuhan, yang percaya ya sepenuhnya, percaya mutlak dan bisa mengikuti diri Tuhan. Haleluya. Ya, kiranya Tuhan meratakan hati kita, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Puji untuk persekutuan yang disampaikan. Apa yang disampaikan tadi, kita melihat bahwa ministry Yohanes Pembaptis ini adalah satu ministry untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan ya. Nah, dia menyiapkan jalan ini adalah melalui meluruskan hati manusia sehingga mereka bisa memiliki satu perpalingan dan pertobatan yang mutlak kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, kiranya kita juga setiap hari ya, Tuhan bekerja melalui situasi, bekerja melalui lingkungan adalah untuk meluruskan hati kita. Ya, kita tahu bahwa Allah memiliki kedambaan setiap waktu menyalurkan dirinya ke dalam kita. Nah, hati kita ini juga perlu dibereskan setiap saat sehingga Tuhan tidak ada hambatan menyalurkan diri. Karena itu saudara-saudari, kita juga perlu melihat bahwa ketika Allah mengatur situasi lingkungan adalah untuk meluruskan hati kita, yang membuat hati kita dalam satu kondisi yang baik untuk menerima Tuhan disalurkan ke dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian persekutuan berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan selanjutnya untuk menutup persekutuan kita, saya minta kesediaan Saudara Puji untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Dari mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mengenal Tuhan kedalaman hati kami Tuhan. Amin. Tuhan, bila hati kami Tuhan masih banyak sekali. Amin. Tuhan, gunung-gunung yang merintangi Tuhan untuk Engkau bisa masuk. Tuhan, Tuhan, hati kami mungkin berliku-liku Tuhan. Tuhan, yang membuat Engkau juga sulit ya Tuhan memenuhi diri kami. Amin. Tuhan, luruskanlah ya Tuhan. Amin. Ubahlah konsep kami ya Tuhan. Tuhan, perbaruilah cara berpikir kami, perbaruilah akal budi kami ya Tuhan. Amin. Ya. Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan dengan sederhana percaya kepada setiap firman-Mu. Amin. Tuhan, mengikuti Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus, bekerjalah ya Tuhan pertama-tama dari dalam hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Puji untuk persekutuannya hari ini. Terima kasih. Semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana, kiranya setiap firman yang disampaikan boleh menyuplai kita, membawa kita terus maju. Terlebih seperti topik persekutuan kita hari ini ya, hati kita boleh dipersiapkan sehingga Tuhan ada jalan untuk bekerja melalui kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian persekutuan kita hari ini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus